Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Pada pertemuan kali ini Ustaz lebih suka nampaknya ya, ada pertemuan-pertemuan ini Ustaz lebih suka membicarakan tentang akhlak ya. Sebab sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dan sesuai daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya, dalam surah Al-Baqarah itu Allah menyatakan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, utuslah seorang rasul di tanah haram ini, yang mana Rasul ini mengajarkan ayat-ayatmu atau Alkitab, Al-Quran maksudnya, Al-Hikmah, hadis-hadis, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Mensucikan jiwa mereka, tazkiyatun nafas. Kalau istilah modernnya adalah tasawuf ya. Kalau istilah Al-Qurannya tazkiyatun nafas, wa yuzakkihim. Makanya kalau seandainya kalau kita lihat ya, orang kalaupun hebat bagaimanapun ibadahnya, tapi kalau enggak ada akhlak, nothing, enggak ada nilainya ya. Sebab dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan inna azazil min asyaddil malaikati ilman wa ibadatan. Sesungguhnya azazil itu sejenis malaikat, jenis-jenis malaikat yang bukan malaikat, tapi jenis di antara jenis-jenis malaikat yang paling tinggi ilmunya dan yang paling hebat ibadahnya. Bapak Ibu kenal dengan Azazil? Ya? Iblis kenal? Oh, iblis kenal. Azazil itu dulu, iblis itu namanya Azazil. Dia termasuk jenis-jenisnya malaikat, tapi bukan malaikat. Ustaz tanya, dia daripada jin. Jin itu diciptakan daripada apa? Api kan? Api bercahaya enggak? Bercahaya. Makanya dia jenisnya, bukan malaikat. Kalau malaikat diciptakan daripada cahaya. Makanya kata Ibnu Katsir, min asyaddil malaikati ilman wa ibadatan. Di antara jenis-jenis malaikat yang paling tinggi ilmunya, yang paling hebat ibadahnya. Ribuan tahun beribadah. Dan bahkan satu riwayat menyatakan tidak ada sejengkal yang ada di bumi ini melainkan Azazil sudah sujud. Coba bayangkan, kalah enggak kita? Kalah. Ribuan tahun, kita paling 60 tahun, 70 tahun nih. Dia ribuan tahun beribadah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa id qulna lil malaikah, dan ketika kami katakan, perintahkan kepada seluruh malaikat ya, sujud kepada Nabi Adam, beri penghormatan kepada Nabi Adam, maka sujud seluruhnya, seluruh malaikat, illa iblis, melainkan iblis. Aba ingkar dia, wastakbara, menyombongkan diri dia ya, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia termasuk orang-orang yang kafir kepada Allah. Sehingga bayangkan yang ibadah ribuan tahun, ilmunya yang teramat banyak, karena enggak ada akhlak, nothing di sisi Allah. Allah laknat. Makanya jangan kita bangga dulu dengan ibadah kita.
Kalau kita nggak ada akhlak, nothing, nggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tazandaqa, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqaha faqad tafassaqa, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaqa. Itu perkataan Imam Malik. Siapa yang belajar syariat, belajar fikih, tapi nggak belajar tasawuf, dia nggak belajar tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, nggak belajar tasawuf, kata Imam Malik, zindik orang ini nggak ada akhlak, mudah saja menyalahkan orang lain. Kadang-kadang habis sholat langsung berdiri, melangkah-langkah di bahu orang. Ini nggak ada akhlak namanya. Ya, kalaupun nggak mau berdoa bersama, ya duduk dulu, zikir. Jangan sampai orang lain masuk neraka, saya saja masuk surga. Itu sama juga dengan metode iblis, manhaj iblis. Saya lebih baik daripada Adam. Adam nih makhluk baru ini, ngapain? Kalau ada orang Islam seperti itu, dia saja merasa masuk surga, yang lain masuk neraka, manhajnya manhaj iblis. Sebab nggak boleh kita meremehkan orang lain. Bahkan semakin tinggi keilmuan kita, semakin tawadhu kita, semakin tinggi ibadah kita, semakin mudah senyuman kita. Ini semakin banyak tahajudnya, semakin tegang wajahnya, kayak dia aja masuk surga. Ya, apalagi kalau seandainya dia sholat itu berdiri, sudahlah dia berdiri, wah, niatnya usolli. Imam sudah habis Al-Fatihah, dia usolli belum habis. Kemudian bergetar-getar lagi salat, Allah, dia putar-putar. Habis keluar daripada masjid, dipotongnya motornya atau mobilnya, dimakinya orang itu. Ini apa yang salatnya bergetar-getar tadi? Makanya orang sehebat manapun ibadahnya, kalau nggak ada akhlaknya, nothing di sisi Allah, nggak ada nilainya. Makanya ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling banyak, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat, siapa yang paling banyak yang menghuni masuk surga, yang masuk surga? Makanya aktsaru ma yudkhilun nas al-jannah ahlut taqwa wa husnul khuluq. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, siapa yang paling banyak menghuni surga?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak menghuni surga adalah orang yang ahlut taqwa dan yang paling bagus akhlaknya. Sehingga Nabi mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Takwa yang dimaksudkan itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Maksudnya kita banyak dosa, betul kan? Betul nggak? Kita ini sekarang nampaknya oke-oke saja sebab Allah menutupi aib kita. Coba kalau dibeberkan oleh Allah aib kita semua nih, nggak ada yang mulia termasuk saya. Allah, kita mau merasa mulia sebab Allah menutupi aib kita. Kalau seandainya Allah nampakkan aib kita, nggak seorang pun yang mulia di antara kita. Kadang-kadang manusia itu untuk menutup aibnya, dia muliakan dirinya dulu. Nah, jadi sebenarnya dia, kalau ada orang-orang, sebenarnya saya ini sepertinya, dia sebenarnya ada sesuatu yang di sebalik itu. Nah, perhatikan kalau menurut ilmu psikologi itu, dia untuk menutupi aibnya, maka dia wah-wahkan dirinya. Maka kata Nabi SAW, takwa itu apa? Kamu ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Banyak berbuat baik, maka perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan burukmu. Sebab apa? Kalau keburukan akan dibalas dengan yang sama. Tapi kebaikan,
wa jazaa'ul hasanah bi asyri amsalha. Satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Makanya banyak berbuat baik, jangan putus asa. Walaupun banyak kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak buat baik. Terutama kebaikan-kebaikan yang tertinggi majelis ilmu. Majelis ilmu ini tinggi. Dan majelis ilmu ini hebat, ya. 4 perkara dalam majelis ilmu. Pertama, malaikat mengampalkan sayap. Ya. Ini orang yang datang. Kalau orang yang nonton di rumah enggak dapat. Benar. Yang nonton TV enggak dapat. Ya, yang nonton live enggak dapat, dia harus datang. Sebab kata Nabi, datang dalam majelis ilmu. Idza jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'an wa yatadarasuna illa wa hafat 'alaihimul malaikah wa anzala 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullah fi man 'inda aqama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkumpul dibacakan Al-Quran, saling mempelajari Al-Quran, akan malaikat mengampakkan sayapnya. Sekarang di atas kita malaikat ini ada. Kalau kita bisa melihat sekarang malaikat di atas kita. Diturunkan ketenangan. Makanya majelis yang paling tenang majelis ilmu. Ya. Majelis yang paling tenang majelis ilmu. Makanya orang yang paling banyak tidur dalam majelis ilmu. Coba kalau waktu Jumat. Coba waktu Jumat itu lebih dalam 80% tidur. Ya, 80% tidur. Kapan bangkitnya? Ketika barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Cuma lihat kepalanya. Oh, naik semua kepalanya itu. Masya Allah. Makanya dalam majelis ilmu ini memang karena ada ketenangan, diturunkan ketenangan, makanya mudah tidur. Jadi kalau bapak-bapak ingin tidur silakan, ya. Kalau ngantuk silakan tidur aja, nggak apa-apa. Ustaz nggak akan terasa semua Ustaz. Paling-paling kalau tidur semua Ustaz balik lagi sama adik Ustaz ke Pariaman. Oke. Dan kalau siapa yang susah tidur, datang majelis ilmu, nggak usah beli obat tidur. Datang majelis ilmu, insya Allah tidur. Ya. Makanya majlis yang penuh dengan ketenangan, yaitu majlis ilmu, kemudian diliputi dengan kasih sayang Allah, dan Allah bangga-banggakan kita di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang terbaik. Sebab para salafus saleh menyatakan tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanah. Menuntut ilmu 1 jam lebih baik daripada ibadah setahun. Dalam hadis yang dhaif, Nabi menyatakan siapa yang menuntut ilmu 1 jam lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Dalam hadis yang sahih, menuntut ilmu 1 jam lebih baik daripada salat sunat 1000 rakaat. Maknanya 1 orang yang berilmu lebih baik daripada 1000 orang yang bodoh.